Hello guys, kita ketemu lagi di channel 10. Guys, masih ingatkan Pupu dan Lulu? Pupu dan Lulu akan menyajikan 10 hal-hal menarik di dunia dan di Indonesia. Lulu, apa yang akan kita mainkan kali ini? Kali ini sangat menarik sekali. Sudah pada tidak sabar pastinya. Ayo, mari kita mainkan. 10 makanan terenak di dunia. Nomor 10. Poke, Amerika Serikat. Poke dibuat dari tuna ahi mentah atau gurita potong dadu. Di Hawaii, poke dibumbui dengan kecap, minyak wijen, rumput laut, dan daun bawang. Sementara di London, poke disajikan dengan kacang macadamia atau kacang mete. Poke juga dapat ditemukan dalam berbagai variasi menggunakan berbagai jenis ikan. Ikan yang digunakan adalah ikan salmon dengan kerang. Di tempat lain, poke dibuat dengan menambahkan mayones, wasabi atau sriracha mayones. Poke tentu saja berbeda dengan sashimi dan sushi Jepang, karena ikan yang digunakan tidak difermentasi. Sushi juga diolah dengan nasi sushi, jadi tidak sama dengan poke. Poke hanyalah semangkuk ikan mentah, dicincang dengan tambahan kacang, buah, dan sayuran. Nonton sampai akhir ya guys, karena ada kejutan-kejutan spesial di detik-detik akhir. Nomor 9. Rendang, Indonesia. Rendang adalah masakan pedas dengan bahan dasar daging. Rendang juga menggunakan karambia, santan, dan racikan khusus bumbu halus seperti cabai, lengkuas, jahe, kunyit, bawang merah, dan bumbu lainnya. Keistimewaan rendang adalah bumbu alami yang digunakan memiliki sifat antiseptik, sehingga dapat bermanfaat sebagai pengawet alami. Rempah-rempah lainnya juga diketahui memiliki aktivitas antibakteri yang kuat, dan tidak jarang rendang bertahan hingga berbulan-bulan. Untuk memasak rendang hingga kuahnya benar-benar kering, ini akan memakan waktu sekitar 8 jam. Kajian sejarah rendang akan membawa kita ke salah satu daerah di Sumatera Barat, yaitu Minangkabau. Bagi masyarakat Minang, rendang sudah menjadi bagian dari kehidupan kuliner mereka sejak zaman nenek moyang. Adapun sejarah ketika rendang pertama kali dibuat dengan sendirinya, sayangnya, sangat sedikit bukti tertulis yang dapat ditemukan. Salah satu dugaan yang mengemuka di kalangan ulama adalah jajanan ini sudah ada sejak masyarakat Minang pertama kali merayakan acara adatnya. Awal mula sejarah rendang Padang bisa terdengar di mana-mana, mungkin karena seni kuliner ini terus berkembang dari Riau, Mandailing, Jambi, hingga Negeri Sembilan yang merupakan federasi Malaysia oleh para pendatang Minang yang hidup. Catatan rendang sebagai hidangan tradisional daerah Minangkabau ditemukan pada awal abad 19, namun Gusti Anan, sejarawan dari Universitas Andalas di Padang, menduga rendang berasal dari abad 16. Hal ini ia simpulkan dari catatan sastra abad ke-19, di mana tertulis bahwa orang Minang di negeri ini dulunya menyeberangi Selat Malaka ke Singapura. Selain catatan sejarah masakan rendang Padang juga dapat ditemukan dalam buku harian Kolonel Stuart yang pada tahun 1827 menulis tentang makanan dan sastra. Dalam catatan ini, sering ada deskripsi makanan tersirat yang mengarah pada istilah makanan hangus dan gosong. Rendang sendiri berasal dari kata mendang, yang berarti memasak santan secara perlahan hingga mengering. Hal ini sejalan dengan rendang yang membutuhkan waktu lama untuk memasak hingga kuahnya mengering. Sejarah rendang tidak terlepas dari munculnya bangsa Arab dan India di pesisir barat Sumatera. Dipercaya bahwa pada abad pertama ada banyak orang India yang tinggal di daerah Minang, dan rempah-rempah diperkenalkan oleh orang-orang ini. Ada juga yang mengklaim bahwa kari yang menjadi makanan khas India dan diperkenalkan ke daerah Minang pada abad ke-15 adalah dasar dari rendang itu sendiri. Hal ini sangat dimungkinkan mengingat adanya kontrak komersial dengan India pada saat itu.
keistimewaan masakan rendang Padang belum mati sampai saat ini, bahkan semakin terkenal dengan menjamurnya rumah makan Padang di setiap sudut kota Nusantara. Meski dikenal dengan bentuk berbahan dasar daging, ternyata rendang juga banyak variasi lainnya seperti ayam, bebek, hati, telur, paru-paru, dan tuna. Selain itu, ada rendang suwir payakumbuh. Yang membedakan rendang suwir dengan rendang biasa adalah menggunakan daging ayam atau sapi yang seratnya akan disobek-sobek kecil-kecil. Nomor 8. Tunggu dulu. Sebelum kita lanjutkan, tolong subscribe, like, share, dan viralkan. Mari kita mainkan lagi. Nomor 8. Kebab Turki. Kebab, siapa yang tidak tahu masakan Turki yang satu ini? Meski berasal dari Turki, nama kebab berasal dari kata Arab, kabab, yang artinya daging goreng. Pada zaman Kesultanan Utsmaniyah, istilah kebab kemudian digunakan untuk menyebut daging panggang. Kebab awalnya menggunakan daging domba atau domba sebelum akhirnya beralih ke daging sapi dan ayam seperti yang terjadi saat ini. Masakan adalah bagian dari makanan cepat saji yang sangat populer di Timur Tengah dan Afrika. Kebab yang kamu jumpai saat ini adalah kebab yang sudah melalui perubahan. Sekitar abad ke-18, kebab dibawa oleh para pedagang Turki ke benua Eropa, tepatnya ke Berlin, Jerman. Disinilah kebab mulai mengalami perubahan. Daging yang digunakan untuk kebab dicincang lalu diberi aneka bumbu rempah lalu dipanggang hingga matang dan disajikan bersama dengan roti tortilla dan salad serta mayonnaise layaknya burger. Kepopuleran kebab sebagai kuliner cepat saji saat itu bahkan bisa menyaingi popularitas burger. Berkat ketenarannya di Jerman, kebab pun bisa merambah dunia internasional hingga ke benua Amerika dan Asia, termasuk Indonesia. Nomor 7. Tom Yam Goong, Thailand. Tom Yum Goong terdiri dari hidangan seafood dengan rasa asam ringan yang juga kaya dengan tambahan daun ketumbar dan bumbu khas yang biasa ditemukan pada masakan khas Thailand. Hidangan ini sudah ada dan dikenal sejak dekade terakhir abad ke-19. Tom Yum berasal dari bahasa Thailand yaitu Tom artinya panas atau mendidih, dan Yung artinya pedas dan asam. Istilah ini sesuai dengan deskripsi hidangan yang biasa disantap panas-panas ini dengan ciri khasnya yang asam. Selain seafood, Tom Yum juga bisa berisi ayam, ikan, jamur, delel. Tom Yum juga dikenal sebagai sup dengan kuah bening atau santan kental. Bumbu utama Tom Yum terdiri dari bumbu masak seperti serai, lengkuas, daun jeruk purut dan air jeruk nipis yang biasa digunakan dalam berbagai masakan khas Thailand pada umumnya. Dokumen sejarah menyiratkan bahwa asal mula hidangan ini berasal dari Thailand Tengah, di mana terdapat banyak udang segar di dekat Sungai Chao Phraya. Penduduk setempat akhirnya menggunakan udang karang sebagai bahan dasar sup atau kaldu. Sejarah lokal mencatat resep Tom Yum pertama yang ditulis pada tahun 1888 bernama Snakehead Fish Tom Yum. Tom Yum yang kita kenal sekarang ini sangat berbeda dengan resep asli yang berkembang di masa lalu. Nomor 6. Penang Asam Laksa, Malaysia. Ada banyak versi yang terkait dengan nama laksa. Karena nama yang dianalisis laksa sendiri bisa berasal dari beberapa bahasa. Satu teori menyatakan bahwa laksa berasal dari bahasa Hindi atau Persia, khususnya lasyah. Ini adalah nama jenis mie polos yang biasa digunakan dalam sup. Teori lain menyebutkan bahwa laksa berasal dari kata Kanton yang berarti pasir pedas. Ini adalah kuah kaldu daun laksa. Biasanya dibuat dari udang kering, memberikan kuah yang kental. Rasa pedas dari laksa juga menambah keyakinan bahwa asal kata laksa berasal dari bahasa Kanton. Laksa terkenal sebagai hidangan khas Asia Tenggara, terutama di wilayah Melayu, seperti Malaysia,
Singapura, dan Indonesia. Bahkan laksa diketahui banyak ditemukan di selatan Thailand. Salah satu ciri laksa adalah rasa mint atau sensasi pedas yang berasal dari daun laksa atau Persicaria odorata. Meski sebenarnya tanaman ini bukan termasuk dalam genus mint. Nomor 5. Hamburger, Jerman. Nama hamburger sendiri bukan berasal dari kata ham, atau dalam bahasa Inggris disebut juga dengan smoked meat. Hamburger mendapatkan namanya dari Hamburg, Jerman, di mana nama potongan daging sapi disebut Steak. Hamburger dikatakan sebagai hidangan populer di Jerman yang dibawa ke Amerika oleh imigran Jerman. Hidangan daging ini kemudian semakin populer dan dikenal dengan menu hamburger steak. Menu bihun Hamburg diperkenalkan ke Amerika Serikat oleh orang Jerman. Di negeri Paman Sam, menu burger ini semakin dikenal dan mendunia. Ada berbagai versi asal-usul burger atau burger di Amerika. Ada yang mengatakan bahwa burger tersebut diciptakan oleh dua bersaudara dari Ohio, yaitu Frank dan Charles Menches dari Ohio, AS. Nomor 4. Peking duck, bebek Peking, Cina. Bebek Peking pertama kali disiapkan oleh seorang koki pada masa dinasti Ming 1368-16. Saat itu, menu favorit hidangan di istana adalah ayam bakar, angsa, dan bebek. Bebek Peking juga dianggap sebagai makanan mewah yang dinikmati oleh masyarakat dinasti Ming. Jadi tidak semua orang bisa mencicipinya. Sejak Beijing telah ditetapkan sebagai pusat pemerintahan Cina, sajian khas ini wajib ada di restoran dan mulai dikenal semua kalangan, termasuk masyarakat awam. Menurut harta karun masakan Cina, bebek sangat melambangkan kesetiaan sehingga menempati tempat yang penting. Sebelum berubah menjadi makanan lezat, bebek peternakan diberi makan jujube, buah kurma merah. Mereka harus memiliki berat badan ideal 2,5 kg. Angka 2,5 kg itu ideal karena bebeknya terlalu kecil dan dagingnya tidak empuk, dan jika terlalu besar, dagingnya akan keras. Bebek dipanggang dalam oven batu dan dipanggang di atas kayu kurma merah. Kayunya berbau kurma merah saat dipanaskan. Ada berbagai teknik memasak bebek Peking di kota Beijing. Setiap chef memiliki cara berbeda dalam menyiapkan menu bebek Peking, seperti menambahkan rasa kopi atau apel pada daging. Daging bebek yang dimasak selama 70 menit dapat membuat lemak bebek meleleh dan meresap ke dalam kulit dan daging. Nomor 3. Sushi, Jepang. Sushi awalnya berasal dari metode pengawetan ikan di Asia Tenggara dan menyebar ke Cina dan kemudian ke Jepang. Metode pengawetan ikan ini disebut narezushi. Narezushi adalah metode mengawetkan ikan yang disajikan di atas nasi asin dan dibungkus dengan daun. Dari proses pengemasan, ikan difermentasi sehingga bisa dimakan meski disimpan dalam waktu lama. Awalnya, nasi asin di narezushi akan dibuang dan hanya ikan yang dimakan. Jadi bisa dibilang narezushi tidak sama dengan sushi yang kamu makan sekarang. Lalu ada makanan bernama nama nare, yang terbuat dari ikan mentah yang dibungkus dengan lapisan kulit. Ikan akan dimakan sebelum rasa makanan berubah. Dari kedua makanan inilah sushi terbentuk. Awalnya bertujuan untuk mengawetkan ikan, rencana ini berubah menjadi jenis masakan baru. Nenek moyang sushi modern muncul pada zaman Edo sekitar tahun 1600-1800 di Jepang. Pada titik ini, ikan dan sayuran yang diletakkan di atas nasi cukup besar, seukuran onigiri. Pembuatannya juga dilakukan dengan mencampurkan cuka di dalamnya. Ketika pertama kali muncul, sushi adalah makanan yang sangat mahal. Bahkan harga sushi pada waktu itu dikenakan pajak ke negara. Sushi juga dimakan dengan tangan tanpa menggunakan sumpit seperti yang terjadi saat ini.
Seiring waktu, sushi menjadi makanan cepat saji di zaman Edo yang dapat disantap jika buru-buru dan dijual di tenda-tenda kaki lima. Sejarah sushi yang panjang ini membuat muncul beberapa jenis sushi yang berbeda-beda. Nomor 2. Pizza Italia. Pada zaman dahulu, ada sepotong roti dengan topping gurih. Ini biasanya makanan yang mudah dan lezat bagi mereka yang tidak mampu membeli piring. Ini juga berfungsi untuk orang yang sedang bepergian. Jenis pizza ini muncul dalam puisi Aeneid oleh penyair Romawi kuno Virgil di zaman Augustus. Puisi tersebut menceritakan perjalanan seorang pahlawan Troya bernama Aeneas dalam mitologi Yunani. Dia dan anak buahnya beristirahat di perjalanan. Mereka makan roti gandum tipis dengan jamur dan tumbuhan hutan di atasnya. Mereka memiliki roti gandum dan taburan. Ketika putra Aeneas, Ascanius, melihat ini, dia tertawa kecil. Dia bilang mereka sudah makan piringnya. Piring yang dimaksud adalah roti gandum. Kemudian pada akhir abad ke-18, pizza yang kita kenal sekarang muncul di Naples, Eropa. Saat itu Napoli adalah salah satu kota terbesar di Eropa. Pada saat yang sama, populasi Napoli juga meningkat. Hal ini menyebabkan banyak orang jatuh miskin. Inilah gambaran pizza di masa lalu, sebagai makanan yang identik dengan kemiskinan. Namun, evaluasi pizza telah berubah sejak penyatuan Italia. Nomor 1. Masaman Kari, Thailand. Makanan terenak di dunia adalah masaman kari, Thailand. Makanan ini memiliki cita rasa yang begitu khas, yaitu manis, pedas, dan gurih. Kari masaman menggunakan pasta kari masaman. Pasta kari masaman dibuat dengan rempah-rempah seperti kapulaga, kayu manis, adas manis, dan pala. Bumbu ini biasa digunakan untuk membuat masakan India. Karena kari masaman merupakan perpaduan masakan Thailand dan India. Menurut The Sprucereats, nama masaman berasal dari Musulman, istilah kuno untuk menyebut Muslim. Mereka memperkenalkan banyak rempah-rempah baru ke Thailand pada awal abad ke-17. Seiring waktu, kata itu juga merujuk pada rempah-rempah aromatik dalam budaya Thailand dan India. Karena hidangan ini berasal dari Islam, hidangan ini biasanya menggunakan daging sapi. Namun, terkadang bisa juga disajikan dengan bebek, tahu, ayam, atau sayuran. Bumbu kari ini terdiri dari bawang merah, bawang putih, jahe, parutan kulit jeruk lemon, cabai merah, ketumbar, jinten, kunyit, kayu manis, cengkeh, kapulaga, asam jawa, dan santan. Seperti bahan kari lainnya, semua bahan ini dihaluskan. Bumbu halus ditumis kemudian ditambahkan santan dan bahan lainnya seperti daging sapi, ayam, atau daging sayur. Semuanya dimasak dengan api kecil sampai saus mengental dan bahan-bahannya matang. Untuk aroma khusus, daun salam ditambahkan terakhir. Kari ini disajikan panas dengan kentang rebus atau nasi panas. Wah, jadi lapar nih. Gimana guys, menarik kan? Ternyata ada makanan dari Indonesia. Kita harus patut bangga bukan? Bahkan rendang dan nasi goreng raih predikat makanan terenak di dunia versi CNN 2017. Tunggu video-video menarik lainnya. Sampai jumpa, jangan lupa ya subscribe, share, like, komen dan viralkan.